Semua bertemu kembali di info terbaru bersama saya di channel Mustafa Saragi, yaitu info terbaru yang akan kita bahas dan untuk informasi bagi seluruh honorer di Indonesia. Apakah yang akan dilakukan setelah pendataan non-ASN batas waktu 8 Oktober 2022? Oke, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat semua yang baru bergabung di channel ini, channel pembagian informasi tentang CPNS maupun P3K dan pendataan honorer. Oke, sahabat semua, terima kasih yang sudah subscribe. Bagi sahabat semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Oke, dengan judul yaitu dikutip dari beritasoloraya.com, di mana info terbaru Pan RB minta honorer wajib lakukan ini setelah pendataan non-ASN batas waktu 8 Oktober 2022. Batas waktu ini artinya 4 hari lagi sisanya dari tanggal saat ini, tanggal 4 Oktober. Nah, kita langsung membacakan informasi terbaru ini, informasi yang penting dan wajib dilakukan oleh seluruh guru honorer se-Indonesia. Baik, pendataan non-ASN bagi tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah telah berakhir pada 30 September lalu. Saat ini, proses pendataan non-ASN bagi tenaga honorer yang telah memenuhi syarat tengah memasuki babak prafinalisasi. Ya, jadi ini pendataan sudah berakhir pada 30 September lalu dan proses pendataan tenaga honorer telah memenuhi syarat tengah memasuki babak prafinalisasi. Jadi masih ada yang perlu disiapkan. Kemudian menindaklanjuti pendataan non-ASN yang telah memasuki tahap prafinalisasi ini, Menteri Pan RB merilis surat edaran atau SE terbaru dengan nomor B-11.00/M.SM.01.00/2022. Melalui SE tersebut, Menteri Pan RB menyampaikan rasa terima kasihnya sekaligus penghargaan kepada PPK yang telah melakukan pendataan non-ASN pada honorer di instansi masing-masing. Nah, untuk itu Menteri Pan RB menghimbau untuk semua honorer harus melakukan ini sebelum tanggal 8 Oktober. Kemudian, dalam SE tersebut juga diterangkan bahwa pendataan non-ASN dilakukan bukan untuk mengangkat honorer secara langsung menjadi ASN. Jadi ini dilakukan bukan langsung mengangkat honorer secara langsung menjadi ASN. Namun akan tetapi kegiatan pendataan non-ASN dilakukan guna mengetahui jumlah tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang bekerja di lingkungan kepemerintahan. Jadi inilah dia tujuan utama kenapa dilakukan pendataan non-ASN tersebut. Kemudian, baik itu tenaga honorer yang bekerja di instansi pusat ataupun instansi daerah, juga sekaligus dilakukan pemetaan bagi honorer tersebut. Hingga tanggal 30 September 2022 pukul 07.10 WIB lalu, Kementerian Pan RB menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada sebanyak 2.113.158 data tenaga honorer yang di-input. Jumlahnya cukup besar ya. Kemudian jumlah tersebut terdiri dari atas tenaga honorer 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Kemudian
Kementerian Pan-RB menghimbau kepada PKK di masing-masing instansi untuk memastikan validitas dan akuntabilitas data. Ya, dalam SE, Kementerian Pan-RB menghimbau kepada PPK di masing-masing instansi untuk memastikan validitas dan akuntabilitas data dalam pendataan non-ASN dengan langkah-langkah sebagai berikut. Silahkan dipahami dan silahkan dilakukan. Yang pertama, instansi yang sudah melakukan input data tenaga honorer wajib melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa data yang masuk sudah sesuai dengan kriteria dalam surat Menteri Pan-RB sebelumnya. Ini wajib diperhatikan guna melakukan verifikasi dan validasi. Dan kemudian, bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga honorer agar melakukan validasi dan verifikasi data sebelum diinput ke dalam sistem pendataan non-ASN. Kemudian, apabila data sudah diverifikasi dan validasi, maka instansi wajib mengumumkannya kepada masyarakat melalui portal resmi masing-masing atau dapat melalui papan pengumuman. Kemudian, yang akan dilakukan yaitu hingga tanggal 8 Oktober 2022 mendatang, masyarakat termasuk tenaga honorer yang sudah terdata dalam pendataan non-ASN wajib memantau dan memberikan umpan balik jika ada kesalahan dalam data. Jadi masih ada kesempatan untuk memberikan umpan balik jika ada kesalahan data. Hal tersebut harus dilakukan oleh tiap-tiap instansi demi memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Yang kemudian, selanjutnya instansi perlu menanggapi umpan balik tenaga honorer yang telah dan memperbaiki datanya paling lambat hingga tanggal 22 Oktober 2022. Nah, di sini perbaikan data tenaga honorer dilakukan melalui laman pendataan non-ASN setelah melakukan konfirmasi kepada BKN. Adapun data final pendataan non-ASN wajib disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh masing-masing PPK di instansi. Apabila data tenaga honorer yang masuk pada pendataan non-ASN tidak sesuai dan honorer tidak menerima perbaikan data, maka kedepannya akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum. Oleh karenanya, honorer wajib memantau pengumuman pendataan non-ASN di instansinya masing-masing untuk memastikan kesesuaian data dirinya sebelum tanggal 8 Oktober 2022. Baik, sampai sekian dulu informasi terbaru bagaimana Pan-RB meminta honorer wajib lakukan 5 hal tersebut setelah pendataan non-ASN dengan batas waktu 8 Oktober 2022. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semua yang sudah menonton video ini. Semoga segala sesuatunya dilancarkan dan salam sehat, salam sukses, salam sahabat belajar.